mendapatkan pasien DBD atau DHF. Jadi penyebabnya itu dia masuk ke famili Flaviviridae, jadi spesies Denvi ya, Denvi. Jadi dia terdiri itu virus Denvi itu sendiri ada 4 serotype ya. Nah, yang paling virulen itu adalah yang Denvi yang tipe 3. Ya. Jadi nyamuknya itu yang vektor yang bisa sebagai vektor sebenarnya ada 2 ya. Mungkin yang kalian sering dengar adalah Aedes aegypti. Tapi di daerah pedesaan biasa juga kita dapat yang Aedes albopictus. Oke, untuk patofisiologinya, patofisiologi dari virus dengue itu yang menyebabkan adanya gejala bisa karena kerusakan vaskular, kebocoran plasma, atau adanya diatesis hemoragik. Jadi kita lihat kalau ada virus dengue, jadi adanya viremia ini dia akan mengaktifkan kompleks imun ya, kompleks imun antibodi. Kemudian dari pengaktifan kompleks imun antibodi ini akan menyebabkan 3 hal. Yang pertama ada permeabilitas pembuluh darah, kemudian virusnya juga bisa mengeluarkan seperti bradikinin, serotin atau histamin dengan trombosit yang menurun ya. Kalau dia terjadi permeabilitas pembuluh darah, bisa terjadi kebocoran plasma, nah bisa terjadi resiko untuk shock hipovolemi. Ini biasa tanda-tandanya kalau peningkatan permeabilitas pembuluh darah, bisa kalian lihat adanya ini ya, ya misalnya adanya asites ya, kemudian dari pengeluaran zat seperti bradikinin, histamin ini yang menyebabkan terjadinya demam. Dan penurunan kadar trombosit dia akan menyebabkan risiko untuk terjadinya perdarahan. Jadi bisa perdarahannya spontan, bisa perdarahannya provokasi. Nah, kita lihat ini perjalanan penyakit dari virus dengue ya. Nah, kalian lihat dari suhu. Suhu ini makanya kalian harus tanyakan sejak kapan pasien demam ya. Jadi perjalanan penyakitnya dari yang awal itu dia bisa sampai suhu 40 derajat sampai hari ketiga, kemudian hari kelima 45 biasanya turun ya. Kemudian hari ke 5 ke 6 biasanya naik sedikit. Ini namanya demamnya pada dengue itu bersifat bifasik ya. Jadi dia turun kemudian naik lagi. Kemudian ya, jadi setiap fase dia punya masalah yang berbeda ya. Jadi pada 3 hari pertama bisa terjadi dehidrasi. Nah, yang fase yang 4 sampai 5, 6 ini bisa terjadi shock ya. Kemudian fase selanjutnya itu sudah konvalesen atau perbaikan. Kemudian yang hasil trombosit maupun hematokritnya juga kita lihat dia ada perbedaan ya. Mulai kalau dari kadar trombositnya dia akan menurun, kita lihat pada hari ke-4 sampai 6, kemudian perlahan-lahan akan meningkat. Sebaliknya dengan hematokritnya. Kemudian untuk penegakan diagnostiknya biasa kita memerlukan pemeriksaan IgM, IgG ya, tapi ini kita bisa periksakan pada hari di atas hari ke-4 karena pada hari pertama sampai hari ketiga biasanya belum terdeteksi. Nah, untuk manifestasi kliniknya dimulai dari adanya demam ya. Demamnya itu ya mendadak tinggi. Kalau demam karena virus itu dia memang sifatnya dia tinggi ya. Demamnya tinggi 39, 40 kemudian terus menerus, kemudian bifasik ya seperti yang kita lihat tadi, dia bifasik. Jadi ada fase dia turun kemudian naik lagi. Nah, demamnya ini bisa berlangsung 2 sampai 7 hari dan akan menurun secara lisis. Kemudian ada perdarahan pada DBD itu dia bisa bersifat spontan. Jadi kalau demam ada peteki, ada perdarahan gusi, ada perdarahan bibir, kemudian ada epistaxis, perdarahan subkonjungtiva di saluran cerna. Kalian tanyakan ada tidak buang air besar berdarah, ya?
Selain perdarahan spontan, bisa juga ada kita lakukan provokasi dengan menggunakan uji turniket, ya. Nah, pada fase selanjutnya bisa terjadi renjatan. Renjatan kita katakan renjatan kalau sistolnya di bawah 80, kalau tekanan nadinya di bawah 20. Jadi ini kalau sudah terjadi tanda-tanda renjatan, kalian harus waspada ya. Biasanya pada hari ketiga sampai ke-6 kita harus waspada karena di sini adalah fase bisa terjadi shock ya. Kalau gejala lain bisa ada anoreksia sama seperti penyakit yang lain, mual muntah, diare, mialgia ya. Ada sefalgia, biasa kalau anak besar dia bisa mengeluh ada nyeri kepala. Nah, ini tes turniket. Nah, ini harus kalian tahu ya untuk menjadi dokter umum. Jadi kita lakukan pemeriksaan turniket tes. Kalau misalnya keluhannya ada demam 3 hari. Kemudian ibunya bilang tidak ada manifestasi perdarahan spontan, kita provokasi untuk tahu dia ada perdarahan, provokasi. Jadi kita letakkan manset, kemudian kita hitung sistol diastolnya, kemudian dibagi 2 ya, misalnya 100/60. Berarti 160 bagi 2, 80 ya. Kemudian kita tahan di 80, kita menunggu sampai 5 menit. Dikatakan positif kalau lebih dari 10 PTQ-nya ya dalam 2,5 diameternya kita kasih diameter 2,5 cm, baru kita hitung lebih dari 10 PTQ-nya. Ya, kalau berdasarkan WHO, ya kita lihat dia minimal gejalanya 2 disertai dengan laboratorium yang positif. Jadi ada demam kurang dari 7 hari, ada perdarahan, hepatomegali dengan renjatan. Jadi 2 di antara 4 gejala ini ya. Kemudian laboratoriumnya trombositopeni. Biasanya kan trombosit normal itu 150.000 ya. Tapi yang kita katakan biasa DBD kalau trombositnya di bawah 100.000. Kemudian ada hemokonsentrasi ya, jadi hematokrit akut dikurang akhir nanti dia ada peningkatan 20%. Nah, kalau kita mau memeriksakan kembali misalnya ada anak sesak, bisa kita lakukan pemeriksaan fototoraks posisi, tapi kalian mintanya posisi lateral dekubitus kanan atau LDK ya. Biasa kita periksakan hari ke-5. Jadi ini untuk melihat apa? Ini melihat adanya efusi ya. Jadi karena adanya kebocoran plasma, bisa saja kemungkinan adanya efusi pleura. Ya. Kalau manifestasi klinis dari virus dari DHF, nah, jadi pertama kita curiga misalnya infeksi virus dengue, jadi bisa asimptomatik, bisa simptomatik ya. Nah, simptomatik ini, ya, ya. Lanjut ya, Dek.
Ya, oke. Lanjut ya, jadi infeksi virus dengue itu kalau ada simptomatik eh, dia bisa ada yang demam dengue ya. Kalau ada demam dengue itu bisa juga tanpa perdarahan, bisa dengan perdarahan. Kalau DBD itu biasa juga ada DBD yang shock ya. Kemudian ada yang ke dengue virus. Nah, ini pembagian DBD untuk diagnosis ini sebenarnya banyak klasifikasinya ya. Di Indonesia itu kita biasa pakai yang tahun 97, ada juga yang 2009, ada juga yang 2011. Ini perbedaannya. Nah, mungkin yang kalian sering dengar itu DBD grade 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang biasa kita kedengaran, Gide. Tapi dokter dengar Oh ya, oke. Jadi ini biasa kita pakai ya, biasa masih digunakan DBD grade 1, 2, 3, 4 di Indonesia. Tapi yang terbaru kita gunakan itu yang ini ya, 2009 dengan 2012. Jadi dengue with warning sign. Jadi without warning sign, ada with warning sign dengan severe dengue. Ini klasifikasi terbaru yang sekarang kita pakai. Kenapa kita pakai yang 2009 atau yang 2012? Karena kita bisa dengan menggunakan klasifikasi ini kita bisa deteksi dini adanya tanda-tanda untuk mengarah ke shock ya. Jadi kalau misalnya warning sign itu bisa mengarah ke severe dengue. Jadi nanti kalian baca ya di sini tanda-tanda adanya warning sign, misalnya ada nyeri perut, ada muntah persisten, ada letargi, ada hepatomegali, disertai dengan hematokrit yang meningkat, trombosit yang menurun sangat cepat ya. Nah, kalau untuk kriteria ya, dari severe dengue, bisa saja adanya kebocoran plasma yang berat, terjadi shock ya, ada perdarahan hebat, ada peningkatan fungsi hati. Ya. Nah, ini untuk tata laksana DBD itu kita bagi berdasarkan 3 grup ya. Rawat jalan saja. Tidak semua infeksi virus dengue kita rawat inap. Jadi kalau grup A, nah ini dia grup A ya. Nah, ini mungkin warning sign bisa kita lakukan rawat jalan. Kalau misalnya ada warning sign atau ada keadaan seperti ini ya, misalnya DBD pada bayi, pada anak DM, ada PJB-nya, ada kelainan hatinya, itu dia masuk ke grup B, kita harus rawat inap. Nah, apalagi kalau grup C ya, ada tanda-tanda kebocoran plasma, ada perdarahan berat sampai shock, nah, kita lakukan rawat inap. Ini tata laksananya grup A, jadi istirahat cukup, asupan cairan yang adekuat, yang penting dia banyak minum ya. Kemudian simptomatik kita berikan obat penurun panas, paracetamol. Nah, kalau yang rawat jalan kita berikan edukasi. Jadi ibu ini gejala DBD ya, tapi kalau di rumah ada tanda-tanda seperti ini, misalnya ada perdarahan, ada nyeri perut, ada perubahan kesadaran ya, astral dingin. Nah, bisa langsung ke rumah sakit. Oke, kalau ini adalah tata laksana dari grup B ya, yang ada warning sign atau tanpa warning sign, tapi dengan kondisi tertentu ya. Jadi kita mulai pemberian cairan kristaloid sebanyak 5-7 mili ya, selama 1-2 jam. Kemudian apabila membaik tiap 2 jam, tiap 2-4 jam, jadi kondisi klinis membaik, kita turunkan cairannya ya.
Ya. Oke ya, jadi ini yang grup B. Jadi kita bisa memberikan cairan dari 5 cc per kilo ya. 5 cc per kilo selama 1 sampai 2 jam. Kemudian kita observasi. Yang kita observasi adalah tanda vital ya. Tanda vital. Kemudian ada juga istilah CCTV-R. Ya, jadi seperti suhu, pernafasan, ya. Kalau misalnya dia membaik, kita berikan, turunkan cairannya 3 sampai 5 ya, bisa selama 2 sampai 4 jam, kemudian turun lagi 2 sampai 3, tergantung perbaikan klinis ya. Dan dalam waktu 48 jam kita stop pemberian cairan. Oke, terus ini yang uh, untuk yang grup C ya, ini grup C ini biasa kita terapi, dia severe dengue ya, misalnya dia dalam keadaan shock, kita langsung berikan bolus di 10 sampai 20 mili per kilo, jadi habis dalam 10 sampai 20 menit. Kalau misalnya shocknya sudah teratasi, nah kita turunkan cairannya, jadi misalnya kita bolus pertama 20, kemudian 10 mili per kilo selama 2 jam. Nah, kemudian kembali kita lihat lagi di sesuai dengan kembali ke grup B ya. Jadi kita turunkan cairannya dari 10, kemudian 7, 5, 3, 1,5, kemudian kita stop dalam 48 jam setelah shock teratasi. Kalau misalnya dia hematokritnya, kalau misalnya shocknya tidak teratasi, kita lakukan biasanya kita periksa hematokritnya. Kalau misalnya hematokritnya naik, bisa kita berikan kembali bolus ya, bolus yang kedua kristaloid. Atau kemudian kita berikan bolus koloid 10 mili per kilo. Ya. Kemudian apabila membaik, nah kembali ke tata laksana yang grup B ya, jadi diturunkan. Nah, kalau misalnya tidak ada perbaikan, terus disertai dengan hematokritnya menurun, ini kemungkinan ada perdarahan. Bisa kita lakukan pemberian transfusi darah. Ya. Nah, itu untuk tata laksana. Untuk pencegahan dari DHF kan ada sekarang ini ya, ada ininya ya, ada imunisasinya. Jadi bisa kita lakukan imunisasi pada usia 9 sampai 16 tahun ya. Jadi kita berikan vaksin sebanyak 3 kali dengan interval 6 bulan. Ya. Oke, jadi untuk DBD sudah ya. Nanti saya bagikan slide-nya. Tapi dok, Ya, kita ke materi topik kedua.
Ya, oke, kita lanjut ya. Untuk topik kedua yaitu campak atau morbilli atau biasa disebut juga rubeola atau measles ya. Jadi banyak namanya ini kalau campak. Nah, ini pada anak itu ya, ini juga akan sering kalian temui nanti sebagai dokter umum. Jadi ada demam yang disertai ruam ya pada anak, demam yang disertai ruam pada anak. Jadi kita bisa bedakan dari ruamnya. Jadi kalau misalnya ruamnya makular atau makulopapular, ini kemungkinan adalah morbilli, rubella, roseola, scarlatina ya. Kemudian kalau dia ruamnya kalian lihat ini seperti papul atau vesikel, nah ini varicella, herpes, variola ya. Kalau misalnya seperti PTQ atau purpura, bisa seperti DHF. Jadi demam dengan ruam pada anak itu kita bisa bedakan dari ruamnya. Nah, kalau untuk morbilli, morbilli ini merupakan dia masalah kesehatan ya. Jadi pada tahun 2000 itu lebih dari 500.000 anak dengan campak ini mengalami kematian ya. Jadi menurut survei juga dikatakan ini campak dia urutan kelima dalam 10 penyakit terbanyak pada bayi. Kemudian urutan ke-10 penyakit anak usia 1 sampai 4 tahun. Nah, kalau di ranking ini Indonesia ranking ke-6 dalam kasus campak yang terbanyak. Nah, kalau insidennya dia tersebar, biasanya dia masa anak ya, dari umur 9 bulan sampai di bawah 5 tahun. Ya, jadi campak itu dia penyakit infeksi virus yang akut, yang sangat menular. Biasanya ditandai dengan 3 stadium. Jadi mulai dari stadium prodromal, erupsi, kemudian terjadi penyembuhan. Bila sudah terkena campak 1 kali, biasanya ini kekebalannya seumur hidup ya, dan tidak ada carrier. Nah, bisa terjadi komplikasi berat seperti radang paru-paru, radang otak, atau diare, atau otitis ya. Bisa juga terjadi kematian. Ini untuk etiologinya. Etiologinya itu adalah virus rubeola atau virus RNA dengan famili Paramyxoviridae. Virusnya ini biasa terdapat pada sekret nasofaring dengan bisa juga terdapat pada darah. Ya, jadi cara penularannya adalah dengan percikan ludah atau melalui jalan nafas. Ya, patofisiologi untuk infeksi virus, jadi seperti virus umumnya, ya virus yang masuk kalau campak dia melalui saluran pernafasan atau bisa juga melalui konjungtiva. Kemudian mengalami multiplikasi, dia masuk ke kelenjar limfa, kemudian terjadi viremia ya. Bila terjadi viremia itu menimbulkan gejala seperti demam. Kemudian bisa terjadi infeksi hiperplasi limfoid ya. Hiperplasi limfoid ini yang menyebabkan gejala di paru, kemudian kulit, ya, adanya skin rash, kemudian adanya pneumonia, bisa batuk, ya. Ini khas pada campak, Dek. Ini gejalanya khas pada campak. Jadi masa inkubasinya 10 sampai 12 hari. Gejalanya itu terdiri dari ada stadium prodromal, yaitu 3 sampai 5 hari, ada demam yang tinggi ya, jadi khas pada infeksi virus itu biasa memang demamnya itu tinggi ya, beda kalau bakteri biasanya subfebril. Nah, yang khas pada morbilli itu kita biasa temukan adanya 3C, jadi koriza atau pilek, kemudian adanya batuk dengan konjungtivitis ya, bisa kalian lihat ini ya, wajahnya, jadi ada koriza, ada konjungtivitis, kemudian batuk. Bisa juga ada koplik spot ya, seperti ini ya, bintik-bintik putih. Nah, kemudian pada setelah stadium prodromal, kemudian ada stadium erupsi atau ruam, munculnya ruam ya. Jadi setelah 3 hari biasanya ada setelah prodromal, nah muncul ruam. Jadi ruamnya juga ini khas ya, mulai dari proksimal ke distal. Jadi biasanya muncul mulai dari belakang telinga, kemudian muka, leher, badan, kemudian anggota gerak.
Nah, ruamnya ini akan semakin banyak, sekitar 5-6 hari. Kemudian, bila sudah terjadi hiperpigmentasi, nah, terjadi desquamasi, makanya sudah masuk ke stadium penyembuhan. Jadi gatalnya juga, jadi ruamnya pada campak ini juga gatal ya, ada pruritus. Ini seperti yang tadi ya, fasenya. Jadi ada setelah masa inkubasi ada prodromal 3-5 hari. Kemudian dalam fase ini muncul ruam atau eksantem. Di ini ya. Sudah kelihatan kah? Tapi dok belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Sudah kelihatan? Tapi dok sudah kelihatan dok. Oke, lanjut ya. Jadi kalau campak itu, pada campak itu biasa kita diagnosis dengan berdasarkan adanya gambaran klinis yang khas ya. Jadi yang tadi yang manifestasi klinisnya kan khas ya, khas sekali pada campak, ada 3C, ada koplik spot ya. Sehingga pemeriksaan laboratorium itu jarang kita lakukan. Jadi kalau misalnya pada stadium prodromal itu biasa kita dapatkan adanya sel raksasa ya, tapi jarang ini kita lakukan pemeriksaan labnya. Kalau kita melakukan pemeriksaan darah rutin, biasa leukositnya dia cenderung rendah dengan ada limfositosis. Untuk tata laksananya, jadi virus itu sebenarnya adalah self-limiting disease ya, jadi dia bisa sembuh sendiri. Biasanya kita tidak memerlukan antiviral. Kita berikan antibiotik kalau misalnya ada infeksi sekunder bakteri. Nah, karena dia self-limiting disease, jadi yang kita berikan adalah terapi suportif seperti banyak istirahat, kemudian simptomatik ya, jadi kalau demam, ada batuk ya, jadi kita atasi demamnya, atasi batuknya. Ya, kemudian kita berikan juga vitamin ya, vitamin A yang dosis tinggi. Jadi ini dosisnya untuk anak usia 6 bulan sampai 1 tahun ya 100.000, lebih dari 1 tahun kita berikan 200.000. Kemudian diulangi pada hari kedua dan keempat ya. Hari kedua dan pada saat 4 minggu. Ini untuk komplikasinya bisa kita lihat ada diare, ada pneumonia, ada ensefalitis dengan bisa terjadi kejang, bisa juga terjadi otitis media ya. Untuk prognosisnya, jadi prognosisnya ini umumnya baik, tapi tergantung juga dari usia, dari gizinya, ada tidak komplikasi ya, ada perawatan. Pencegahan kita berikan imunisasi secara aktif ya, jadi mulai usia 9 bulan. Jadi bisa tunggal, bisa gabungan dengan MMR. Kemudian imunisasi pasif ini masih butuh penelitian lebih lanjut untuk pemberian gamma globulinnya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini imunisasinya itu campak dimulai usia 9 bulan. Kemudian kita bisa lakukan booster pada usia 18 bulan, kemudian pada usia sekolah ya, usia 5 sampai 7 tahun. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah parotitis epidemika atau bisa kita yang biasa dikenal dengan MAMS. Kalau untuk biologinya dia masuk ke famili Paramyxoviridae ya.
Kemudian virusnya ini bisa didapatkan di saliva, kemudian cairan cerebrospinal, di urin, di darah. Ya, jadi penyebarannya bisa kontak langsung. Jadi melalui droplet sama dengan campak tadi ya. Bisa lewat droplet masuk ke saluran pernafasan. Mumps ini bisa terkena semua umur, terutama pada usia 5-10 tahun. Pernah terjadi endemik ya sebelum adanya vaksin. Sebelum adanya vaksin, kena pada usia 5-9 tahun. Setelah vaksin biasanya pada usia dewasa muda. Kemudian sudah terjadi penurunan ya, penurunan insiden dari tahun 68 sampai 98. Jadi patogenesisnya pada mumps ini, jadi dia virusnya masuk lewat saluran pernafasan ya, bisa lewat hidung maupun mulut. Kemudian mengalami proliferasi, kemudian masuk ke bisa kena ke kelenjar parotis ya atau di saluran pernafasan. Kemudian terjadi viremia ke kelenjar. Kemudian untuk manifestasi klinisnya ini juga terbagi ya, menjadi ada masa prodromalnya, kemudian muncul gejala. Untuk masa inkubasi mumps ini sekitar 14-24 hari ya. Kemudian ada masa prodromal seperti lesu, nyeri otot, sakit kepala. Kemudian ada pembesaran kelenjar ya, bisa 1, bisa 2. Bisa juga kena jadi selain kelenjar parotis bisa juga kelenjar submaksila dengan sublingual. Jadi gejala toxicnya itu biasa kita temukan adanya sakit pada telinga ya, yang diperberat pada saat mengunyah makanan. Ya, oke. Kemudian pembesaran kelenjarnya itu seperti yang saya katakan tadi bisa unilateral ya, bisa juga bilateral. Nah, itu juga nyeri hebat biasanya, Dek. Bengkaknya itu ada nyeri hebat. Bisa juga terjadi udam laring. Sampai kepala termules, sampai dia menggeser tonsil sampai ke tengah. Nah, derajatnya itu berbeda-beda, tergantung dari lokasi kelenjarnya, Dek, yang terkena. Jadi bisa di submaxillaris, bisa sublingualis, ya. Nah, bisa juga kena ke ini orchitis atau epididimositis ya. Jadi pada anak laki-laki bisa saja ada kalian temukan adanya orchitis ya, orchitis. Ya, bisa unilateral, bisa bilateral. Kemudian komplikasinya bisa terjadi atrofi, bisa terjadi impotensi, tapi jarangnya. Selain orchitis atau epidemiologitis, bisa juga terjadi meningoencephalitis ya, sekitar 10% dari mumps itu bisa terjadi meningoencephalitis. Nah, bisa saja sebelum atau tidak ada parotitis. Ya, gejalanya apa? Pada meningoencephalitis yang khas itu adanya tanda-tanda rangsang meningel yang positif. Misal kita periksakan cairan likornya, ada pleositosis, ada limfosit sama protein meningkat. Tapi biasanya ini prognosisnya baik ya, tanpa adanya sekuel. Jadi untuk diagnosisnya pada virus, pada mumps ini, kita lihat saja dari klinis bisa ya. Ada riwayat kontak, ya, ada riwayat kontak. Dari klinis saja ya, kebanyakan juga sama seperti campak, tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium. Bisa kita lakukan isolasi virus ya, tapi jarang dilakukan. Ya, tata laksananya sama dengan campak. Jadi ini penyakit yang self-limiting disease. Ya, kita obati sesuai gejalanya. Jadi kalau demam kita kasih antipiretik, kalau nyeri analgesik, kemudian jamin nutrisi ya, jamin nutrisi dengan hidrasi yang adekuat. Nah, kalau ada juga penelitian yang mengatakan pemberian gamma globulin ini
bisa mencegah adanya orchitis atau meningoencephalitis. Tapi efikasinya masih lemah ya. Prognosisnya sama dengan campak, umumnya baik, namun komplikasi juga bisa terjadi komplikasi seperti ketulian, atrofi testis, maupun ada sekuele karena meningoencephalitis. Gitu. Sebentar sih kakak, emang di sini. Oh. Oke, adik-adik lanjut ya. Pencegahan. Pencegahan ini umumnya itu yang umum kita lakukan, hindari kontak ya. Kemudian perbaikan gizi. Untuk pencegahan spesifiknya seperti biasa kita lakukan vaksinasi ya aktif. Kalau pasifnya itu biasanya ada antibodi ibu ya. Antibodi ibunya itu biasa sampai usia 1 tahun. Makanya imunisasinya itu kita lakukan di usia 9 bulan ya, nanti pada saat 9 bulan. Nah, ini imunisasi mumps dengan campak ini bersamaan ya. Di sini mumps, morbilli dengan rubella kita berikan pada usia 18 bulan. Kemudian diulang atau booster pada usia 5 sampai 7 tahun. Oke, terakhir varicella. Varicella zoster atau biasa juga kita katakan dengan atau dengar dengan cacar pada anak ya atau chickenpox. Penyebabnya itu dia virus juga ini ya. Jadi semua yang kita jelaskan tadi penyebabnya virus. Nah, virusnya itu adalah virus varicella zoster. Jadi virus ini bisa menyebabkan terjadinya varicella, bisa juga herpes ya, herpes zoster. Terdapat pada darah, kemudian vesikelnya dan nasofaringnya. Untuk penularannya bisa lewat droplets juga ya, melalui saluran nafas. Nah, penularan yang tidak langsung ini jarang terjadi. Kemudian masa penularannya itu 24 jam sebelum timbulnya ras. Kemudian sampai 6 hari setelah timbulnya ras. Kalau dia sudah dalam bentuk krusta, jadi biasanya sudah tidak menular ya. Kalau sudah sudah meletus, vesikelnya sudah jadi krusta, sudah tidak menular lagi. Untuk insidennya bisa kena semua umur, mulai dari bayi sampai dewasa, tapi yang terbanyak adalah usia 5 sampai 9 tahun. Ya, jadi sama seperti campak, kalau misalnya sudah kena, ini kebal seumur hidup, tapi bisa menjadi herpes zoster ya. Kemudian jarang pada bayi, bisa menjadi wabah ya. Untuk patogenesisnya, jadi virus ini masuk ke mukosa saluran nafas, mengalami replikasi, kemudian terjadi viremia ya. Ya, oke. Jadi setelah terjadi viremia pertama, biasanya kalau ada infeksi, pada saat respon imun menurun, ada infeksi kedua, dia terjadi viremia kedua. Nah, menyebabkan mulai muncul gejala di kulit dengan mukosa seperti demam, kemudian ada rasnya ya. Ya, untuk manifestasi klinisnya sama seperti sebelumnya, ada stadium prodromal. Jadi masa inkubasinya pada varicella itu 14 sampai 15 hari. Biasanya gejala pada stadium prodromal ini dia singkat ya atau ringan. Jadi ada demam 2 hari, nyeri kepala, anoreksia, bisa juga disertai batuk, nyeri tenggorok. Kemudian ke stadium erupsi. Jadi rasnya itu dia khas ya timbulnya secara sentripetal. Jadi mulai pada muka, kemudian kulit kepala, badan, kemudian ke ekstremitas dan rasnya itu gatal. Rasnya bisa kalian lihat polimorf, maksudnya dia bentuknya bermacam-macam ya, mulai dari makula, papula, vesikel ya. Tapi yang khas itu adalah vesikel. Kemudian setelah meletus jadi krusta. Kemudian perubahan rasnya itu cepat ya. Dia khasnya varicella, dia perubahan khas rasnya dia cepat, perlangsungannya 3 sampai 4 hari. Kalau krustanya sudah lepas, nah ini sudah
sembuh sempurna. Ini kalian lihat untuk vesikelnya ini. Vesikelnya mungkin sudah semua kena di sini varicella. Ya, jadi vesikelnya itu dia berbatas tegas ya, batasnya tegas, kemudian isinya itu cairan jernih seperti tetesan air. Kemudian dindingnya tipis, mudah lepas, ya, mudah pecah. Jadi diagnosisnya tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kita lihat saja dari klinisnya, ya. Ini juga prognosisnya baik, tapi bisa juga menimbulkan komplikasi. Jadi kalau ada infeksi sekunder, bisa terjadi sepsis, bisa terjadi meningoencephalitis, ada pneumonia varicella, hepatitis. Kemudian yang fatal itu kalau misalnya ada defisiensi imunnya ya. Ya, untuk tata laksananya kita berikan secara simptomatik juga. Jadi kalau demam kita berikan antipiretik, ada gatal kita kasih antihistamin atau bedak salisil ya. Kemudian jaga hygiene. Pemberian asiklovir biasanya kita berikan pada yang bentuk berat atau ada defisiensi imun seperti pasien-pasien HIV ya atau yang ada defisiensi imun. Jadi prognosisnya pada umumnya bisa sembuh ya, sembuh spontan tanpa adanya komplikasi. Pencegahan ya, seperti sebelumnya kalian harus tahu pencegahannya itu sudah ada imunisasinya ya varicella. Jadi kita lakukan dari usia 1 tahun sampai 18 bulan sebanyak 2 kali ya di interval 6 minggu bisa sampai 3 bulan intervalnya. Jadi bisa kita berikan sebanyak 2 kali pemberian. Oke. Ya untuk bahan hari ini THF, varicella, campak dengan mumps ya cukup sekian ya. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu. Ada yang mau bertanya, Dek? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Nanti saya kirimkan bahannya ya. Ininya ketua kelasnya ini saja, WA saja saya ya. Tapi dok, Siapa ketua kelasnya? atas nama Mahfuz Islam. Ya, nanti ini ya, nanti WA saya ya untuk nanti saya kirimkan bahannya. Ya, ada yang mau bertanya, Dek? Jadi yang saya jelaskan tadi itu akan sering kalian temui sebagai dokter umum. Jadi seperti DHF, kalian sudah harus tahu tata laksananya. Karena pasiennya itu datang bisa saja langsung dalam keadaan shock ya. Langsung sudah dalam keadaan shock. Kemudian seperti campak, itu masih sering bakalan ditemukan, apalagi kalau kita nanti di puskesmas ya, dokter umum di puskesmas. Campak, ada MAMS ya, MAMS, kemudian varicella, itu semua penyakit-penyakit virus yang bisa akan sering kalian dapatkan pada anak. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Cika? Jelas gitu tadi, Dek? Tapi dok, Sudah ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya,
Ya, saya tutup saja, Dik. Iya, Dok. Ya, oke, terima kasih ya. Nanti kalau kalian ada mau diskusikan, bisa ditanyakan saja. Oke, terima kasih. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak. Ya. Dok.